Oke, kita share dulu ya teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, kita Pak. baik pertemuan kita pertama ini ya, kelihatan ya. Sebentar ya. Kelihatan, Pak. Ya ya, ini ya. Jadi kita pertama kita bahas konsep aksial lentur ya. Analisis kekuatan nominalnya ya akibat beban aksial konsentrik ya. Jadi apa namanya, nanti kita lebih prioritaskan di sini adalah kolom pendek karena tekuknya juga bisa diabaikan karena dia pendek ya. Oke, kita lihat materinya teman-teman sebelumnya ya. Di sini kita masuk di kolom pendek ya. Di sini kolom pendek, kolom pemikul beban aksial dan momen lentur. Jadi beban aksial artinya beban yang tegak lurus atau ortogonal terhadap bidang daripada struktur kita, dan momen lentur yang terjadi karena ada mungkin eksentrisitas ya di balok itu sehingga ada momen. Nah, pada kenyataannya tidak ada kolom yang menerima beban aksial secara sempurna ya. Jadi ya dalam kenyataannya ya seperti ini ya, tidak ada yang sempurna. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor ya, serta penyaluran beban ke kolom yang tidak pada titik pusat kolom. Nah, kadang-kadang pada saat pelaksanaan konstruksi ini juga kadang-kadang bisa karena perubahan mungkin desain ya, posisi dan sebagainya, mungkin bisa saja mungkin ada simpangannya, ada eksentritasnya ya. Penampang kolom yang tidak simetris ya, ini juga berpengaruh ya, sehingga penyaluran bebannya tidak sempurna ya. Masalah pada saat konstruksi ya kan, dan lain-lain. Nah, di sini ada secara garis besar ya, dapat dikelompokkan ada 3 kondisi yang terjadi ya. Kalau kita lihat konsepnya ya. Bahwa yang pertama kondisi akibat PN ya, yang besar, konsentrik momen tidak ada atau momen sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Artinya karena PN-nya itu benar-benar besar dan dia berkonsentrasi di satu center, maka momen tidak ada ya. Atau yang kedua, kondisi di mana aksial PN mempunyai jarak eksentrisitas tertentu yang menyebabkan beton sisi tekan hancur dan tulangan baja sisi tariknya leleh. Jadi ini juga adanya eksentrisitas sehingga menyebabkan betonnya hancur misalkan ya, karena tekanan yang diberikan dan sisi tariknya, sisi baja di sisi tarik itu leleh ya. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi momen besar MN atau aksial PN-nya kecil atau aksial PN-nya diabaikan. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, di sini saya udah gambarnya dari bentuk itu ya, itu ya, sorry, di sini ya gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi konsentriknya atau konsentrasi P bebannya pas benar-benar di center ya, jadi sehingga P-nya sehingga momen tidak ada ya, atau momen sangat kecil sehingga diabaikan. Tetapi yang kedua ini karena ada eksentrisitasnya ya, sehingga ada momen ya. Jadi mungkin kecil ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara ada lengannya momen, ini eksentrisitasnya sama dengan M per P ya. Jadi kalau misalkan dia tidak terlalu jauh ya berarti dianggap diabaikan. Ya, 3 kondisi atau dia yang eksentrisitasnya besar ya. Ya. Sehingga nilai P-nya eksentrisitasnya cukup besar sehingga tekannya ini juga akan hancur dan bajanya juga akan leleh. Nah, akibat beban PN dan momen lentur, maka kolom mengalami tekan ya, dan melentur. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi, berarti akan ada tertekan dan akan melentur ya, tergantung arahnya. Misalkan arah bebannya posisi kalau seperti ini berarti akan melenturnya ketekuk jadinya ya.
Ya, jadi ini ditekan misalkan gitu berarti cenderungnya berarti ini jadi melendut begini ya. Ya, jadinya ketekannya begini, sat gitu ya. Udah nanti kita lihat bentuknya. Jadi akan seperti sebentar ya, akan seperti ini. Ya, akan ketekuk seperti ini ya. Jadi kalau anak ada beban P ekstensitas gitu ya, tekan gitu sehingga nanti akan ada seperti ini. Di sini ada delta, ya. Di sini ada momen ya. Itu apa namanya penjelasan yang tadi ya. Oke. Nah, di sini bahwa keruntuhan kolom dianggap terjadi apabila regangan beton telah mencapai regangan maksimumnya, yaitu regangan beton tidak berubah ya 0,03 dan regangan tarik bajanya yang telah mencapai lelehnya juga sama, F-nya sama dengan 400 ya MPa ya. Tegangan atau regangannya berarti 0,0 berapa? 0,0 regangan baja leleh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 0,0 0,02 ya. Apakah masih mengikuti teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, masih. Oke, baik. Mungkin butuh responnya ya. Soalnya saya nggak melihat Anda ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita melihat kondisi beban aksial P yang bekerja pada kolom ya. Dapat terjadi dengan eksentrisitas bermacam-macam ternyata ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang dia center benar di tengah ya. Beban aksial besar menyebabkan keruntuhan beton di mana seluruh tulangan mencapai titik lelehnya dalam tekan ya. Kemudian di sini ada eksentrisitas kecil ya mungkin ya. Kecil, sedang, mungkin sudah besar sekali mungkin ya. Nah, di sini beban aksial besar dan momen kecil ya. Ya, di sini ini maksudnya tipe-tipe daripada pembebanan beban lentur yang terjadi ya. Beban aksial besar, momen kecil ya, tapi seluruh penampang mengalami tekan. Ya. Beban aksial besar, momen kecil, namun penampang mengalami tekan. Ya, jadi artinya karena P-nya besar, otomatis momen kecilnya ya sebenarnya tidak berpengaruh ya. Justru nanti berpengaruh ke tekan. Ya. P berarti sigma tegangan P per A ya. Menekan penampangnya. Sehingga keruntuhan terjadi pada beton seluruh tulangan dalam keadaan tekan karena besarnya aksial tekan tadi. Kemudian ada eksentritas yang mungkin eksentrisitasnya mungkin beban aksialnya besar, momen lebih besar ya. Ini yang terjadi ya. Maka tulangan pada sisi luar pada keadaan tekan tetap belum luluh ya. Keruntuhan terjadi karena kehancuran pada beton. Ya, jadi ini aksial besar, momen besar akan sisi luarnya. Ya. Namun tulangannya tidak ini ya. Jadi betonnya aja karena tekan dia sudah luluh. Ya. Kemudian berikutnya yang D ini kondisi beban berimbang. Ya. Ya, D ini berimbang. Di mana tulangan sisi tarik leleh dan pada saat bersamaan beton sisi tekan mulai runtuh. Jadi artinya pada saat beban aksial tertentu misalkan ya, jadi antara regangan betonnya yang sudah maksimum dan atau tegangan beton maksimumnya sama tegangan tekannya sama tegangan betonnya itu sudah sama-sama bersamaan ya, luluh ya. Jadi artinya di kondisi seimbang, kondisi balance masing-masing. Jadi kondisi max-nya, ya, max yang kondisi tekan max, kondisi tarik max ya. Jadi di situ harusnya di beton 1 sudah dipelajari juga ya. Kemarin saya juga udah bantu review juga kemarin ya. Nah, kemudian ada momen besar, beban aksial relatif kecil, ya, momennya yang besar, aksial kecil. Nah, keruntuhan disebabkan tulangan tarik meleleh. Jadi karena tulangan tariknya meleleh, ya, maka karena beban
momennya besar, maka akan berpengaruh kepada tulangan tarik yang meleleh. Ya, jadi ini konsepnya ya. Terus yang terakhir, momen besar keruntuhan terjadi terjadi seperti pada semua balok. Jadi ini pola keruntuhannya ya mungkin sudah melebihi semua ya. Ya, jadi yang pertama tadi kita beban aksialnya itu besar, itu apa ya? Berarti dia lebih ke tulangan seluruh tulangannya leleh ya dalam tekan. Kemudian yang ini tadi beban aksial besar, momen kecil, berarti di sini keruntuhannya di seluruh tulangan dalam keadaan tekan ya. Kemudian yang beban aksial besar, momen lebih besar, ini keruntuhannya kehancuran pada betonnya ya. Namun di sini dikatakan sisi luar dalam keadaan tekan tetapi belum leleh ya. Kemudian kondisi berimbang tadi antara tegangan tarik dan tegangan tekannya sudah leleh. Ini momen besar, tegangan tariknya meleleh ya, dan momen besar ini semuanya ya. Oke, itu ya. Jadi mungkin bisa ketahuannya di perhitungan kita mengenai terkait ini ya. Ya, jadi intinya kalau teman tahu itu kan ada kondisi, sebenarnya nanti kita bahas di bawah lagi. Berarti kondisinya ada kondisi seimbang, kondisi tarik ya, dia keruntuhan tarik dan kondisi keruntuhan tekan ya. Begitu ya. Jadi nanti kita lihat di bawah. Nah, di sini kita juga dalam pembahasan kita di kolom pendek ini berarti kita harus tahu tipe struktur yang dikatakan kolom pendek itu seperti apa. Tapi sebelumnya di sini, apabila kolom menerima momen utama dan kolom akan berdifleksi ya, secara lateral, akibat akan ada momen tambahan yang besarnya adalah beban aksial kolom P dikali dengan P delta ini ya. Sehingga akan disebut momen sekunder ya, dengan nilai momennya itu adalah P dikali delta ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilai P, maka ini ya tadi ya. Jadi kalau kolom pendek mungkin nilai deltanya akan semakin nggak terlalu diperhitungkan, tapi kalau misalkan dia kolom tinggi gitu akan diperhitungkan ya. Ini akan terjadi momen ya. Ini momen sekunder. Nah, di sini menurut ACI mengizinkan untuk desain untuk kolom pendek apabila pengaruh momen sekunder atau momen P delta tidak mengurangi kekuatan kolom lebih dari 5% ya. Nah, di sini juga ada umumnya desain kolom pendek adalah termasuk kategori jenis kolom yang pada portal berpengaku ya. Jadi judulnya seperti ini nih. Jadi seolah sepertinya ya memang itu ya, karena pendek berarti dia lebih kaku ya, karena kelangsingannya juga kecil, tekuknya juga kecil pastinya, sehingga penentuan jenis kolom pendek seperti menentukan efek kelangsingan pada portal berpengaku atau brace frame ya. Nah, sehingga kolom pendek ini dapat kita perhitungkan dengan persamaan ini ya, efek kelangsingannya dengan KLU per R kurang sama dengan 34 min 12 dikali dengan momen 1 per momen 2, di mana K itu adalah faktor panjang efektif yang ada terjadi di struktur, yang di strukturnya ya. Untuk portal terkekang nilainya kurang dari 1 ya. Sedangkan LU adalah panjang kolom efektif tanpa sokongan, dan R sama dengan radius girasi 0,3 H ya untuk kolom persegi dan 0,2 D untuk kolom spiral ya, jadi radiusnya. Dan M1 M2 adalah momen rasio pada kedua ujung kolom ya, jadi momen M1 M2-nya ya. Ya, di mana di sini ada di note ya bahwa pada pembahasan kolom pendek saat ini kita batasi asumsi parameter yang terdapat dalam rumusan kelangsingan portal berpengaku di atas, yaitu ya ini tadi ya, K-nya 1 sama dengan dan M1 per M2 sama dengan 0,5. Oke, itu ya. Jadi bagaimana penentuan dikatakan kolom pendek dan kolom tinggi nanti ya. Jadi berarti terkait dengan nilai kelangsingannya ya. Kemudian berikutnya masuk di 2.3 kita analisis penampang.
akibat beban tekan dan lentur. Jadi kalau kita belajar di balok juga sama ya. Jadi pada saat beban aksial terjadi maka akan ada tegangan dan regangan ya yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan saya punya di sini kolom ya. Kalau kolom kan berarti kan tulangannya kan sebenarnya kan tulangannya berarti kan dia atas bawah ya. Jadi atau kalau misal kita lihat berarti dia kanan kiri ya. Yang kita perhitungkan sebenarnya kan ada yang arah X, arah Y ya. Jadi tergantung ya sumbu kuatnya misalkan terhadap H ini ya sumbu kuatnya, atau misalnya kolomnya di mirror gitu H-nya jadi horizontal ya. Jadi bisa aja nanti di sini sumbu kuat per sumbu lemah. Jadi atau kalau misalkan di sini arah Y, ini arah X misalnya, atau arah X dan arah Y, berarti di sini ada momen arah X dan momen arah Y ya. Nah, di sini pastinya kita asumsinya seperti balok, berarti tinjauan kita terhadap tingginya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ada tulangan kolom, misalnya ada kolom seperti ini, berarti di sisi ini adalah tulangan misalkan di daerah tariknya, di sini daerah tekannya ya. Jadi tulangan di daerah tarik, tulangan di daerah tekan. Jadi makanya ada tulangan tekan ya. Nah, dengan dimensi seperti ini ya, jaraknya di aksen D, ini HB, maka kita lihat di sini regangan yang terjadi ya. Jadi di sini regangannya linier ya. Dengan dengan garis netral tertentu. Di sini sumber netralnya, di sini dengan sumber netral, di sini sebesar C jaraknya, terus kemudian regangan terjadi. Ini regangan, ini yang atas regangan betonnya, yang ini regangan bajanya ya, SC, steel concrete atau steel compression ya namanya ya teman-teman ya. Jadi ada yang daerah tekan kita itu ada dua variabel, artinya ada regangan beton dan regangan tulangan tekan ya. Regangan tulangan tekan senilai epsilon SC ya. Dengan di bawah di sini ada epsilon untuk tulangan tariknya ya di sini. Sebesar epsilon SU ya. Nah, di mana di sini kita pemodelannya ya untuk tegangan, ini regangan tadi. Untuk tegangan ya kita ingat yang blok Whitney ya, kita buat bahwa kondisi yang tegangannya yang menyerupai kurva itu kita dekatkan dengan persegi ini ya. Jadi 0,85 FC aksen ya dengan sepanjang A ya sebesar nilainya beta 1 dikali C ya. Dengan nanti ada ketentuan beta 1 berdasarkan dari kuat tekannya ya. Yang 28, kemudian di atas 35, di atas 56, nanti ada faktor koreksinya. Dan di sini ada selain daripada ini tadi ya, tegangan ini, ya, tegangan betonnya yang di daerah tekan sebesar 0,85 FC aksen, tetapi juga ada juga yang tegangan karena ini tadi ya, tulangan di daerah tekannya sebesar FSC ya. Nah, itu terus akan ada juga yang menjadi tahanan di daerah tarik itu sebesar Fs ya. Nah, sehingga kalau kita sectionnya kita buat ini ya secara free diagramnya, maka di sini akan ada tegangan CS ya dan CC ya. Jadi kalau misalkan ini titik beratnya berarti dia 0,85 ini mungkin di tengahnya lah ya. Jadi makanya di posisi di sini. Jadi beban merata kalau kita dijadikan beban titik ya mungkin di setengahnya ya, benar ya? Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya? Setuju Pak. Oke, jadi oke ya, jadi sehingga kita dapat ada 3 variabel di sini ya, di daerah tekan itu ada CC ditambah CS ditambah CC ya, dan di daerah tariknya ada TS ya, dengan nilai CS sama dengan AS aksen FSC ya, dan CC sama dengan 0,85 F aksen A kali B. TS sama dengan AS dikali FS. Nah, kalau kita lihat secara resultan force-nya ya, berarti di sini ada
gaya yang bekerja PN. Nah, nanti PN itu sama dengan apa? PN itu sama dengan ini nih. Ya. Ya, PN itu sama dengan ini. Nanti kita lihat rumusnya ya. PN itu sama dengan berarti apa namanya? Berarti PN itu kan nanti akan dimunculkan antara ini ya. Jadi CC plus CC, CS plus CC sama dengan TS ya. Jadi nanti ini ya persamaan kita. Jadi akibat dari PN nanti akan ada keluar reaksi ini nanti. Reaksi TS tarik sama yang tekan CC dan CS ya. Ya, itu ya. Jadi ini harusnya sudah cukup inilah ya. Saya cuma hanya mengingatkan kembali. Nah, kemudian di sini kita lihat tadi gaya tulangan tekan ya. Ini rumusnya tadi ya yang sudah kita jelaskan. CS sama dengan AS dikali dengan FSC, FSC sama dengan regangan atau E epsilon daripada SC dikali ES ya. Di mana CS di sini adalah gaya tulangan tekan ya. SC adalah tegangan tekan tulangan baja dan ES ya. Dengan ES sama dengan 210.000 MPa. Apabila letak garis netral lebih tinggi dibandingkan jarak tulangan tekannya ke sisi atas kolom, maka FSC menjadi nilainya ini ya. CS sama dengan FSC min 0,85 F aksen C dikali dengan S aksen. Nah, berikut juga dengan gaya tekan betonnya, nilainya ini tadi yang sudah kita bahas. Kemudian gaya tulangan tarik betonnya ini ya, kita sudah jabarkan juga. Nah, jangan lupa ini faktor koreksinya ada ya, teman-teman. Ya, faktor koreksi ini kalau kita lihat di mana peraturannya ya, ini saya udah coba tadi. Nah, ini ya. Jadi untuk F aksen antara 17 dan 28 MPa ya, ini teman-teman di SNI 2847 2013 ya. Jadi untuk penentuan FC aksen untuk faktor apa namanya beta 1 ini ya. Nanti ada koreksinya. Jadi kalau misal antara 17 28 beta 1-nya diambil 0,85, FC aksen di atas 28 maka beta 1-nya harus direduksi sebesar 0,5 untuk setiap kelebihan kekuatan sebesar 7 MPa di atas 28 MPa. Tetapi beta 1 tidak boleh kurang dari 0,65. Jadi nanti ada faktor koreksinya ya. Ya. Itu untuk ininya ya. Jadi kalau nggak salah itu di catatan saya itu juga ada ya sebenarnya. Jadi teman-teman sudah saya kasih info juga kemarin tentang itu ya, tentang apa namanya, tentang ini ya, tentang nah ini ya. Jadi ya ini teman-teman ya kurang lebihnya ya. Jadi peraturannya seperti ini ya. Oke, itu kemudian lanjut lagi ya. Ada pertanyaan teman-teman ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik ya, nanti bisa ini ya diikutin ya. Sehingga total luas tulangan beton adalah penjumlahan tulangan tekan dan tarik AS ya. Karena sisi atas tadi ya, jadi ada 2, maka AS itu ada AS total namanya. Jadi kita AS totalnya untuk daerah tekan misalkan ya. Sorry, AS total itu sama dengan AS aksen ditambah AS ya. Ini kalau misalkan di sini tadi asumsi ini berarti AS total sama dengan AS ini ditambah AS aksen ya. Jadi tulangan tekan ditambah dengan tulangan tarik ya. Jumlah tulangan tekan ditambah jumlah tulangan tariknya. Nah, total luas tulangan beton juga dapat dihitung menggunakan rasio tulangan ya. AST sama dengan rho ST BH. ST rasio tulangan baja pada kolom ya. Dari diagram regangan dengan menggunakan perbandingan segitiga dapat dihasilkan persamaan. Nah, ini terhadap regangannya ya. Jadi bahwa tinggi garis netral pada diagram ya, C sama dengan perbandingannya ya. CU epsilon untuk ultimate konkretnya dibagi dengan epsilon konkret ya, ditambah dengan epsilon untuk baja tekannya ya, dikali D ya. D adalah jarak tulangan
tarik ke tepi serat atas ya. Epsilon U, SU ada regangan tarik tulangan baja, CU adalah regangan tekan. Untuk nilai C ini tadi ya. Jadi C-nya tadi untuk menentukannya dengan cara itu tadi. Karena kan dia antara dua ini ya. ECU dan epsilon atau ya epsilon SC dan epsilon CU. Ya. Nah, kemudian regangan tariknya ini ya. Berarti di sini epsilon SU sama dengan D min C per C dikali dengan epsilon CU-nya ya. Jadi kemudian regangan tekan berarti regangan atau epsilon SC sama dengan C min D aksen dibagi C dikali E CU-nya. Ini perbandingan segitiga aja ya sebenarnya ya. Perbandingan segitiganya ya. Jadi dibandingkan terhadap jarak dan terhadap panjangnya atau jarak tulangan dari tepinya ya. Mungkin pelan-pelan aja dipelajari dulu ya, biar gampang nanti ini ingatnya ya. Ingat aja ini tulangan tekan karena itu akan berpengaruh di aksennya ya. Di aksennya ini tekan, gampangnya gitu aja ya. Di aksennya, ya. Sedangkan untuk yang tarik itu berpengaruhnya regangan tariknya terhadap D-nya ya. D min C dibagi C dikali dengan regangan CU-nya. Paham ya teman-teman di sini ya? Gampang ya? Paham, Pak. Hah? Iya kan? Ya saya diulang lah nanti, diulang-ulang ya, bisa ya, harusnya. Oke, kita juga masuk di berikutnya 2.4 yaitu keseimbangan pada penampang kolom ya. Keseimbangan pada penampang kolom ya, gaya-gaya yang bekerja pada penampang kolom menghasilkan persamaan keseimbangannya ya, ini resolusi gaya PN yang tadi ya kan benar gak ya? PN tadi kan saya udah bilang nih, PN itu sama dengan itu arahnya ke sana ya, arahnya ke sana ya, PN. Berarti ini harus nih CS ditambah CC dikurang TS ya. Jadi ini kan sama nih. Ini yang tulangan tariknya ini yang jadi berperan. Jadi sehingga PN sama dengan CS ditambah CC dikurang T ya. Sehingga PN itu sama dengan ini 0,85 Fc prime C A kali B ditambah A aksen FSC ya, untuk tekan dikurang AS FS. Ya, ini diterima aja dulu ya. Sehingga momen nominalnya sama dengan CS ya, dikali dengan setengah H dikurang D aksen. Ya, ini jaraknya ini ya, setengah kali setengah H dikali D aksen ya, benar ya, setengah A kali D aksen berarti ini kan setengahnya nih ya, setengahnya ya. Jadi ini setengahnya, setengah H dikurang D aksen berarti ini kan setengah H dikurang D aksennya ya, jaraknya. Kemudian berikutnya CC sama dengan setengah H dikurang setengah A-nya, jaraknya ya, jarak itunya ya, jarak dari bebannya kan setengahnya nih ya. Ini kan 0,85 itu kan sepanjang A-nya nih ya, teman ya. Ya kan? Nah, ini dikurangin nih. Nah, ini karena dia terhadap C ngitungnya ya. Ini kan setengahnya nih, A ini kan setengahnya nih. Oke. Kemudian ditambah TS setengah H dikurang D ya, karena di bawah dia. Nah, di mana momen kapasitas maksimal, ya, kapasitas aksial ultimate nominal konsentrik dari kolom. Ini sama balok juga sama sebenarnya ya. Ini apa? PN sama dengan 0,85 FC prime AG min AST plus FJ AST. Jadi ini ada di peraturan kita di ini ya, di 2847 2013 2019 harusnya nggak berubah ya. Ini di 10 karena kita di sini non prategangan ya, kalau tingkat nilainya kita ambil yang 10. Ini kita pakai yang kita pakai yang 0,85 ya. Jadi kita pakai yang ini ya. Jadi komponen struktur tulang spiral memenuhi ini ya. Jadi kita pakai yang ini.
Oke, itu untuk rumusnya. Nah, kita balik lagi, kita lihat tipe keruntuhan ya. Nah, tipe keruntuhan ini saya dapat satu artikel juga bagus. Nah, di sini asumsi bahwa tipe keruntuhan yang terjadi ya. Jadi di sini ada kondisi seimbang, kondisi tekan, dan kondisi tarik. Nah, kondisi seimbang di sini terjadi pada penampang kolom ketika beban PB ya, bekerja pada penampang yang menghasilkan regangan sebesar 0,03. Jadi apa namanya, P balance ini ya, bekerja menghasilkan regangan 0,03 ya pada serat tekan dan pada saat bersamaan tulangan baja leleh. Jadi artinya pada saat PB balance ini juga, makanya E-nya juga jadi E maksimum di leleh dan untuk daerah tekannya dan untuk daerah tariknya. Sehingga EY sama dengan EB dibagi ES. Nah, keruntuhan tekan sendiri apabila beban eksentris yang bekerja lebih besar dari PB. Ya, jadi nanti kita ada ini, patronnya itu adalah PB. PB itu adalah kondisi beban aksial seimbangnya ya, atau momen balance-nya atau beban aksial balance-nya di sini ya. Jadi nanti ini yang menjadi proteknya, P balance atau P yield-nya ya. Jadi ini yang seimbangnya lah, kondisi seimbang. Nah, ketika di keruntuhan tekan berarti di sini artinya beban eksentrisnya lebih besar daripada PB-nya. Jadi ketika beban PB-nya lebih besar, beban eksentrisitas yang terjadi lebih besar dari PB, maka terjadilah keruntuhan tekan ya. Ya, jadi artinya kalau asumsi PN itu adalah bahannya ya, berarti PN itu adalah P ultimate atau beban yang bekerjanya, berarti di sini beban yang bekerja lebih besar daripada yang disyaratkan, sehingga terjadi tekan. Dan sedangkan kalau keruntuhan tarik berarti dia PB lebih besar dari PN, masih ditarik ya, belum sampai tekan. Artinya kalau sudah mencapai daerah tekannya berarti sudah ini ya, sudah sudah berbahaya sebenarnya ya. PB-nya lebih besar dari PN. Nanti kita lihat di diagram interaksinya untuk lihat perbedaan jelasnya itu di mana ya. Ya, terus kemudian selanjutnya ini keruntuhan tadi ya. Jadi nah sebelumnya kita juga jangan lupa ada yang kemarin ya. Jadi asumsi daripada desain faktor reduksi kekuatan juga sama teman-teman ya. Jadi regangan pada beton baja dianggap proporsional, jarak sumber netral, kesetimbangan kompatibilitas regangan harus dipenuhi. Itu sudah ada tertuang di SNI kita yang 2847 2013, sudah dijelaskan kemarin juga. Kemudian regangan tegangan maksimum untuk betonnya 0,03, kekuatan beton daerah diabaikan, tegangan pada tulangan baja nilainya ini ya. F sama dengan epsilon dikali S kurang dari FY. Kemudian blok tegangan beton dianggap berbentuk persegi, tadi sudah ya, yang Whitney itu ya, 0,85 FC prime. Ya, ini juga sama untuk ininya. Nah, kita jangan lupa untuk ini ya teman-teman ya, untuk faktor reduksi kekuatan terhadap ini sangkangnya ya teman-teman ya, tulangan spiral ini. Yang sama prinsipnya tadi ya. Jadi pada saat dia dominan tarik ya, di sini ada 3 zona. Jadi zona yang hijau adalah zona daerah tertekan, sedangkan yang biru ini adalah daerah dominan tarik, sedangkan yang warna coklat ini adalah atau ya, orange ya, ini daerah transisi ya, di mana ingat bahwa untuk daerah yang untuk tertekannya dibatasi di sini 0,02 ya. Ya, kalau kita lihat berapa nilai P-nya itu sama dengan 0,65 untuk tulangan non spiral, sedangkan untuk yang tulangan spiral 0,75. Nah, sedangkan untuk yang epsilon untuk yang daerah dominan tarik ya, kita batasi di 0,05, yaitu nilai P-nya sama dengan 0,9 ya. Jadi kalau kita tarik ini ke atas ini 0,90 ya. Nah, kemudian jangan lupa kita batasi ya untuk nilai boleh daerah tertariknya nih ya. Soalnya daerah dominan tarik tidak
boleh kurang dari 0,04 ya. Jadi kalau itu kurang berarti udah runtuh ya. Nah, di sini ada daerah transisi, teman-teman bisa lihat ini untuk koreksinya untuk daerah tulangan non spiral sama tulangan spiral ya. Oke, itu untuk apa namanya? Balance-nya tadi sama ya. Ini ada rumusnya. Kalau untuk penambah keruntuhan seimbang tadi saya sudah jelaskan. Rumusnya sudah ada ya. Oke, itu ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Sudah belum ada? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, kita lihat dulu soal yang agak sedikit apa namanya santai ya, teman-teman. Ya. Nah, di sini ada rumus yang tadi ya. Nah, contohnya teman-teman ya, contohnya ya. Kita lihat di sini contoh 1, tentukanlah kuat aksial tekan rencana PU ya, dari sebuah penampang kolom bujur sangkar dengan sisi 300 mm yang memiliki tulangan memanjangnya longitudinalnya 4D29 serta sengkang perseginya D10 jaraknya 300 ya. Ya, jadi apa namanya? Saya punya kolom bujur sangkar 300-300 dengan memanjang, tulangan memanjangnya sini digambar. Nah, ini ya. Ini 400, ini 300 ya dengan tulangan memanjangnya 4. 1 2 4 berarti 4 ya. Berarti dia hanya 4 1 2 3 4 ya. Dengan sengkangnya tadi D10 300. Jadi ini kalau ini D10 400 berarti ini tadi D10 300 ya. Ini 300, ini 300. Ini misalnya menggambarkan aja gampang ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ditanya tentukan kuat aksial tekan rencananya ya, PU-nya atau PN-nya. PU-nya ya. Nah, dari persamaan 7.6 ya dengan di sini kan 7.6 di sini ini rumus ini ya. Ya, untuk apa namanya di sini kolom vertikal tidak dijumpai praktik nyata serta dengan motion atas. Pasal dinyatakan bahwa desain kolom dengan sengkang spiral, sengkang persegi untuk kolom sengkang persegi. Nah, kalau untuk kolom persegi dia ini ya pakainya ya. Persegi, balok persegi gitu ya. Ini juga pakainya. Nah, itu kemudian di sini diketahui dengan AST-nya 4 ya. Jadi D29 itu coba dihitung benar nggak? D29 seperempat PD kuadrat, berarti seperempat dikali Pi dikali D-nya 29 kuadrat. Benar nggak hasilnya 660? Coba dihitung, benar nggak? Benar nggak? Halo? Benar ya? Benar, Pak. Apakah benar ya? Betul ya? Benar, Pak. Betul. Oke ya, betul ya. Ini kan buat gampang dulu nih. Berarti AST kita sama dengan 4 kali 660 sama dengan 2640 mm persegi ya. Dan AG itu berarti kan luas penampang brutonya dari beton kita yang sebesar panjang sisi 300 mm. Berarti AG sama dengan 300 dikali 300 sama dengan berapa? 90.000 ya. Benar ya? Iya, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Maka rumus PPN sama dengan Pi dikali 0,80 dikali 0,85 FC prime C kali AG ditambah AST dikali FY min 0,85 FC aksen ya. Sama dengan kita masukkan nilainya ya karena tulangan apa tadi? Tulangan sengkangnya sengkang persegi ya. Sengkang persegi berarti dia 0,65 ya. Jadi yang tadi kita tulangan sengkang kita sengkang persegi ya tadi ya. Tadi sengkang persegi ya. Jadi 0,65 ya. Jadi di sini juga ada nih tulangan persegi itu sama dengan 0,65. Ya.
Kemudian FC aksennya 275 MPa dan IP-nya 400. Nah, kita masukin aja ya, berarti 0, berapa? 0,65 kali 0,80 ya, dikali 0,85 kali 27,5 kali 90.000 ditambah 2.640 dikali 400 ya, 400 dikurang 0,85 27,5 MPa ya, sehingga didapat di sini nilainya 1 juta ini ya, 1.610.980 Newton, atau kita bisa konversi terhadap Newton sampai 1.610. Nah, di sini dikatakan juga ada ketentuannya, jadi teman-teman nanti akan lihat ini ya, ketentuan ini ada di SNI juga. Ini dikatakan periksa persentase tulangan memanjangnya ya, atau rho G-nya ya. Sama dengan berarti 2.640 ya, ini dibagi dengan 90 ya. 90.000 terhadap AG-nya ya. Jadi AST dibagi dengan AG. Sama dengan 2,93%. Nilai ini berada dalam batasan. Nah, ini tadi ya, persentase tulangan memanjang harus masuk di batasan 1% sampai 8%. Ini ketentuan. Jadi teman-teman harus hafal ini juga ya. Nah, yang ketiga, periksa jarak tulangan sengkang ya. Sengkang yang digunakan memiliki diameter 10 mm ya. Diameternya 10 mm ya. Kalau kita cek ya di sini bahwa apa namanya, dicek jarak maksimum ya, jarak maksimum ya. Jarak maksimum diambil. Nah, ini terkecil ya. Jadi di sini ada tiga tiga ketentuan juga, teman-teman, nanti dalam perhitungan akan muncul terus ya dia. Jadi bahwa persyaratan untuk sengkang tadi ya, jarak untuk sengkang tadi kita ambil nilai yang terkecil. Yang A ini 48 kali diameter sengkang, berarti 4 dikali 10, 480 mm. Kemudian yang B 16 kali diameter tulangan memanjang, berarti 16 kali 29. Ya. Itu sama dengan 464 mm. Dan dimensi terkecil, ini yang ketiga nih ya. Dimensi terkecil dari kolom 300. Nah, karena di sini yang paling kecil 480, 464, 300, berarti kita ambil nilai yang terkecil. Maka jarak maksimum sengkang adalah 300 dan ini sudah terpenuhi ya. Cukup jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua itu ini gampang-gampang lagi aja ya. Di sini dikatakan desainlah sebuah kolom dengan penampang bujur sangkar untuk memikul beban mati aksial tekan sebesar 1.200 kN ya, dan beban aksial tekannya 800 kN. Gunakan FC aksen 30 MPa dan IP-nya 400 ya. Serta rasio tulangan memanjang rho G-nya sama dengan 25% ya. Desainlah pula tulangan sengkangnya. Jadi ini yang ditanya tulangan sengkangnya ya. Nah, tulangan sengkang berarti kita pertama hitung PU-nya dulu ya. Beban ultimate-nya dulu ya, berarti 1,2 deadlock ya, PD ditambah 1,6 PL. Berarti 1,2 dikali dengan 1,2 dikali 1.200 ya, kilonewton, 1 kilonewton ditambah 1,6 kali 800 ya. Jadi nanti akan hasilnya jadi 2.720 kilonewton. Ya. Nah, yang kedua langkahnya yaitu dengan menggunakan persamaan 76 yang kita sudah dapatkan tadi ya, persamaan yang 76 ini ya. Nanti saya kasih ini teman-teman ya, nggak usah khawatir ya. Atau ini ada di buku juga ya, teman-teman bisa beli yang itu ya, Agus Setiawan ya. Sudah ada yang beli teman-teman? Sudah ada yang beli? Sudah, Pak. Udah ada ya. Berapa orang yang beli? Udah banyak? Oke. Ya. Harganya cenderung murah sih, Pak. Berapa di tuh online sekarang? Di online sama 35.000. Saya belinya dulu itu berapa nih? Tapi itu full copy, Pak. Itu full copy, jadi kayak lembarnya. Bukan asli cuma ya? full copy. Enggak. Cuma yang penting itu agak terang. jelas, Pak. Jelas terang, Pak. Iya, betul. Jadi udah mungkin diedit dulu sama dia ya. Iya. Termasuk gambar-gambarnya tuh ya, yang apa namanya?
termasuk ada diagram-diagramnya terang ya. Terang, Pak. Kan ada Soalnya itu mungkin dibongkar terus di-scan ulang. Wih, mantul. Ya udah benar. Yang lain udah punya ya. Minimal saya udah kasih C+ kalau udah punya itu nanti ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya dengan persamaan tadi. AST-nya dibilang 2,5% ya. AG ya. AST-nya sama 2,5% AG sama dengan di sini 0,025 AG, maka di sini rumus PPN-nya sama dengan P 0,80 dikali 0,85 FC aksen AG ditambah AST kali FB kurang 0,85 FC aksen. Maka kita masukkan nilai 2720 ya, 10⁻³ karena ini satuannya milimeter ya. Kita ubah jadi Newton milimeter sepertinya ya. Ya, jadi ini kan jadi 1000 ya, kali 1000 jadi supaya jadi Newton sama dengan 0,65 ya persegi kali 0,8 kali 0,85 kali 30 MPa AG ditambah dengan ini kan yang untuk dibilang kan tulangan memanjangnya ya, rasio tulang memanjangnya ya. Ya, kemudian dikali 0,025 AG ya. Jadi di sini kan dikatakan tadi AST-nya 0,25% AG atau sama dengan 0,025 AG. Kita masukkan nilainya berarti 400 min 0,085 dikali 30. Maka diperoleh persamaannya kalau kita buat selesaikan AG ini, maka AG-nya sama dengan 150,039 mm persegi. Nah, sehingga dimensi kolom bujur sangkar minimum adalah sebesar, berarti karena dia kita mau dapatkan persatuan luas ya, kita mau dapatkan square-nya, panjangnya, jadi kita bagi ya, mau tahu lebar dan tingginya, berarti kita harus akarkan ya. Ini berarti kalau menjadi milimeternya berarti akar 150,039 sama dengan 387,35 mm. Nah, atau bisa kita bulatkan, dipilih ukuran kolomnya 400 mm kali 400 mm. Nah, karena digunakan ukuran kolom yang lebih besar dari yang diperlukan, maka ST dapat dihitung ulang ya. Hitung ulang dengan memasukkan ini tadi karena ada konversi 387 ke 400 ya, kita hitung ulang lagi dengan persamaan yang kedua, hitungan yang kedua ya. Ya, kita masukin lagi PPN P 0,80 0,85 FC atau F aksen C AG ditambah AST dikali AFP min 0,85 F aksen C ya, dimasukin angkanya, maka di sini perlu AST-nya sama dengan 3000 atau 3072,82 ya mm persegi dipasang 8D25 ya, AS-nya sama dengan 3920. Ini kita harus sesuaikan dengan tulangan yang tersedia di lapangan ya. Jadi 8D25 ya. Kemudian kita cek sama sengkangnya lagi ya tadi ya. Untuk tulangan sengkang dipilih sengkang persegi ya, diameter 10, dicoba ya. Syarat maksimumnya kita ada 3 tadi, 48 kali diameter sengkang, 16 kali diameter tulangan memanjang. Kemudian dimensi terkecil penampang kolom ya, ini 400. Kemudian di sini 48 kali diameter sengkang berarti 48 kali 10 480, 16 kali diameter tulangan memanjang 16 kali 2 400. Ini sama berarti ya. Berarti di sini kita pakai tulangan sengkangnya D10 dengan jarak spasinya 400 ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ya. Detailnya untuk gambar yang sudah kita hitung. Jarak bersih antar tulangan ya, memanjang adalah 11,25. Jadi teman-teman bisa gambarkan ya dengan tulangan dengan 10 ini nanti akan bisa ketahuan jarak bersihnya berapa ya. Ya. Ini D10 100 ya. Jadi kalau misalnya ini 400, kalau misalnya ke atas berarti kan ini ada selimut 40 ya, di sini berarti diameternya tadi berapa? Diameter tulangan memanjangnya 25 ya berarti ya. Berarti 40 25 terus nanti berapa selisihnya nih ya.
Ini berarti kalau misalnya 40 dikurangin di sini 40 dikurangin dengan 80 ya. Berapa jadinya? 320 ya. 320 nanti dikurang lagi nanti jarak yang 525-nya. Nanti ketemunya jadi 112,5. 112,5. Ini juga sama. Sisi sampingnya juga sama. Arah X-nya juga sama. Oke, udah paham teman-teman? Untuk perhitungan kita bagaimana menetapkan untuk PU-nya, bagaimana mencari tulangannya, kebutuhan tulangannya, kemudian bagaimana cara sangkanya. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan dari teman-teman sebelumnya? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Cukup jelas Pak, bisa dipahami Pak. Cukup jelas, bisa dipahami ya. Jadi berarti kalau begitu itu untuk sementara teman-teman untuk hari ini ya. Oke, mungkin bisa kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjutkan di postnya ya. Baik Pak. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Oh, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk sore hari ini saya akhiri untuk kuliah kita. Untuk postnya tetap dilanjutkan untuk mengisi forum, kemudian mendownload untuk modulnya dan mengerjakan kuisnya ya. Oke, baik. Untuk sore ini terima kasih teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Salam sehat semuanya. Baik Pak.